Jadi tidak semua hal yang dianggap buruk oleh dunia, maksudnya oleh kita dan oleh manusia-manusia, itu benar-benar buruk. Satu contoh ya, suudzon itu buruk kan? Ya. Suudzon buruk. Terus? Cuman mungkin sampean baru tahu. Ada makalah Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya manusia itu harus suudzon. Kalau tidak suudzon dia akan celaka. Kok bisa lah? Iya. Gimana penjelasannya? Suudzon di sini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa-pemirsa semua yang ada di rumah, yang ada di tempat tongkrongan, yang ada di tempat kopi, yang ada di teras rumah, semuanya. Kembali lagi bersama saya, host di podcast Ahbabul Mustafa. Alhamdulillah, setelah sekian lama, akhirnya kita juga membuka podcast lagi setelah kemarin kita mengalami sedikit masalah dan kesalahan teknis. Jadi buat teman-teman yang menonton ini, tolong di-share sedikit informasi. Ini adalah akun baru dan channel YouTube baru, akun resmi Ahbabul Mustafa. Jadi mohon di-share supaya teman-teman lebih banyak yang tahu konten-konten seperti ini atau konten YouTube-nya Ahfa yang resmi. Langsung saja, di sini sudah hadir bersama saya Lora Ismail Al-Askhali. Assalamualaikum Ra. Gimana kabar Ra? Sehat Ra? Seharusnya saya yang nanya, kan sampean yang baru datang ini. Oh iya. Iya. Alhamdulillah sehat Ra. Sehat walafiat Ra. Selalu sehat dan harus selalu terlihat sehat Ra. Jadi kan memang sampean yang baru datang ke Bangkalan, jadi Siap. seharusnya saya yang nanya. Cuman sepertinya sampean termasuk orang-orang yang ingin berlomba-lomba untuk berdahulu dalam berbuat kebaikan, jadi sampean dulu yang menanyakan kabar. Berarti bukan suatu hal yang buruk berarti. Ya? Langsung saja ini Ra, masuk ke pembahasan. Siap. Mungkin ini pertanyaan yang umum di kalangan anak-anak muda sekarang, tapi banyak yang belum bisa menjawab. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang sering saya simpan dalam hati Ra. Belum ada jawaban yang pas untuk hati saya. Mungkin kalau sampai yang jawab bisa jadi pertimbangan buat hati saya. Ini tentang hidup Ra. Tentang hidup. Iya, ngomongin tentang hidup. Hidup itu nikmat apa cobaan? Kalau dibilang cobaan ya nikmatnya banyak, dibilang nikmat ya cobaannya juga banyak. Jadi itu menurut sampean gimana? Jadi masalah hidup ini yang pertama yang mungkin menjadi titik atau tolak ukur sebagai pengetahuan kita tentang hidup ini adalah wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Jadi bukan tentang nikmat, bukan tentang cobaan, tapi malah la'ibun walahun, hanya permainan dan hal-hal yang tidak penting. Sehingga dalam satu hadis dikatakan bahwasanya ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Semua dilaknat yang hal-hal berbasis keduniawian, semua dilaknat illa zikrullah kecuali mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Dan tidak hanya itu, wa ma walah. Dan apapun yang berhubungan dengan zikrullah atau menjadi penyambung kepada zikrullah atau menjadi penyebab kepada zikrullah. Dan ada yang ketiga, au aliman au muta'alliman. Atau seorang yang alim, seorang yang belajar. Jadi ada orang yang mengetahui, yang tahu berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan, dan orang yang sedang belajar. 4 hal yang menjadi pengecualian dari hidup yang serba laknat ini, itu merupakan potensi kita untuk menganggap hidup ini bukan hanya sekedar permainan. Tapi segala yang berbau kehidupan di dunia kita, itu bukan hal duniawi walaupun secara zahir duniawi, tapi jika dipakai 4 hal ini malah menjadi akhirat. Nah, contohnya ya macam-macam. Orang beli HP jelas HP duniawi, tapi gara-gara punya HP kemudian dia bisa bersilaturahim, bisa menyambung saudara, atau bisa belajar, bisa PDF, kan banyak sekarang kitab-kitab PDF yang lebih diminati daripada kitab-kitab asli karena gratis. Iya. Nah, akhirnya gara-gara itu yang HP asalnya dunia, permainan dan gak penting,
itu menjadi sesuatu yang penting dan bahkan sangat menjadi ta'alluq kepada hati. Ta'alluq maksudnya sangat bergantung kepada HP kan. Semua orang pasti lebih bergantung ke HP daripada bergantung ke apapun seperti kitab atau apa. Tapi itu sebenarnya perlu diperluas lagi bahwasanya ada orang yang bergantungnya ke HP, cuman bukan ke HP dari segi duniawinya, tapi dari isi HP-nya. Oh iya. Isi HP-nya. Yang pertama jelas orang mungkin ada yang bergantung kepada HP karena dia beli HP tersebut dengan uang mahal, sehingga dia bergantungnya bukan ke HP-nya tapi ke uangnya yang hilang atau yang tidak dibawa dan seterusnya. Ada yang orang bergantungnya ke HP bukan karena itu, tapi karena di dalamnya ada file-file seperti kitab, ada file-file seperti Al-Quran, seperti hadis. Sehingga ketika misalnya dia pergi dan lupa bawa HP, akhirnya dia mengingat HP tapi bukan sisi duniawinya tapi sisi kitabnya. Nah, sehingga hal tersebut walaupun secara dohir mengingat HP, tapi secara hakikatnya dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dia mengingat kepada prosesi yang bermanfaat. Prosesi belajarnya itu. Oh, jadi di dunia yang serba permainan dan dilaknat ini, jika kita bisa memanfaatkan fasilitas dunia dengan suatu hal yang baik, itu akan bernilai ganjaran atau pahala berarti. Sehingga dengan pemahaman seperti itu kita akan mudah memilah dan memilih mana dunia yang dianggap nikmat dan mana dunia yang dianggap cobaan. Sebab jika secara umum ya, yang namanya cobaan itu bisa mencakup nikmat dan mencakup madorot. Hal-hal yang tidak enak itu cobaan. Dan nikmat pun kan juga cobaan. Makanya dalam Al-Quran kan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Yang pertama fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika dicoba oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, gambarannya fa'akramahu wa na'amahu, diberikan kemuliaan dan diberikan kenikmatan. Berarti kenikmatan termasuk cobaan. Dan sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dia dicoba, cobaannya dengan faqadara alaihi rizqahu, tidak punya uang. Artinya enggak enak. Fayaqulu rabbi ahanan. Artinya dari segi hidup positif juga cobaan, hidup yang penuh dengan kenegatifan juga cobaan. Nah, sehingga secara umum dunia itu cobaan bagi orang yang memiliki pengetahuan. Nah, sehingga seseorang tersebut hidup di dunia tapi tidak bergantung kepada dunia. Bergantungnya ke isi dari dunia yang bermanfaat ini. Seperti tadi, zikrullah wa mawalah au aliman au muta'alliman. Karena dia berpengetahuan. Nah, seperti itu. Oh, jadi kira-kira seperti itu. Balik lagi ya sama gimana kita menanggapi dunia yang laknat ini, berarti semuanya seperti hadis innamal a'malu binniyati ya. Semua amal tergantung sama niatnya. Berarti kalau kita semisal bisa memanfaatkan dunia karena kita berpengetahuan, bagaimana dengan orang yang tidak punya pengetahuan, Ra? Dari dulu orang nggak tahu itu salah. Orang nggak tahu itu salah. Gitu. Kok merasa saya, Ra? Tidak, soalnya kan di sekolah ada yang namanya ujian. Iya. Kemudian dia tidak tahu, masa dia benar? Iya. Kan salah. Iya, masuk. Sudah masuk ke ujian, masa malah nggak tahu? Harusnya kan tahu, harusnya bisa menjawab. Tapi ternyata dia nggak tahu, ya salah. Begitu juga di dunia ini sudah ujian, belum belajar, sudah ujian. Maka kalau kita nggak belajar itu menjadi kesalahan besar. Gitu ya. Makanya menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Wajib. Iya. Sebenarnya telat kita menuntut ilmunya. Sebab kata para ulama kan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Iya. Mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Iya. Artinya start nyari ilmu itu mulai dari bayi, sedangkan kita bayi nggak nyari ilmu kan. Nyari apa bayi kita ya? Kedatangan ilmu. Oh. Iya. Tapi itu bisa termasuk mencari ilmu juga. Dicari ilmu bukan mencari ilmu. Daripada tidak kedatangan ilmu sama sekali kan. Iya. Dan memang uniknya Al-Quran ya tidak selalu memuji orang yang selalu mencari ilmu, tapi Al-Quran itu meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu. Iya. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Diberikan ilmu bukan mencari ilmu. Nah, sehingga untuk bisa diberikan ilmu ada dua jalan kan. Yang pertama jalannya tentu harus mencari, dan itu cara syariat.
Dan yang kedua, ada orang-orang yang tanpa belajar bisa tahu, seperti orang-orang wali-wali ilmu laduni gitu-gitu. Dan itu orang-orang yang dianggap keren lah oleh masyarakat orang Islam. Tapi gimana kalau kita jadinya sebagai anak muda? Kita kan sebagai anak muda nih labil banget lah. Labil. Iya, labil. Nah, jadi kita kadang melihat orang yang lebih pintar, orang yang lebih berpengetahuan, kita berujung overthinking. Maksud dari overthinking kan banyak, kenapa saya jadinya kayak gini, kenapa saya nggak bisa seperti itu, padahal kan kita sama-sama. Nah, itu gimana menanggapi pemikiran yang seperti itu? Kalau nangkep dari yang sampean jelaskan tadi kan berarti hidup kita di dunia itu bagaimana cara kita berpikir berarti kan. Nah, itu bagaimana untuk mencegah atau menghindari pemikiran-pemikiran yang suuzon seperti itu, mungkin suuzon kepada Allah lah atau berujung overthinking. Itu menurut sampean bagaimana, Ra? Jadi tidak semua hal yang dianggap buruk oleh dunia, maksudnya oleh kita dan oleh manusia-manusia, itu benar-benar buruk. Satu contoh ya, suudon itu buruk kan? Iya. Ya. Suuzon buruk. Terus? Cuman mungkin sampean baru tahu. Ada makalah Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya manusia itu harus suudon. Kalau tidak suudon dia akan celaka. Loh, kok bisa lah? Iya. Gimana penjelasannya? Nah, suudon di sini maksudnya dia harus memiliki kewaspadaan. Oh. Jangan menganggap semua manusia ini baik. Ada jelas maling di depan kemudian enggak, paling mau tobat. Hilang uangnya kan? Iya. Harus suudon, ini mau ngapain? Iya. Atau ada penjahat yang sudah bawa pisau, senjata tajam. Senjata tajam. Masa mau dia ini paling mau sowan cuman cabisannya itu pisau. Gitu kan? Ya harus suudon. Ini pasti mau membunuh saya. Harus seperti itu. Nah, ketika ternyata salah, nah maka pada saat itu kita memiliki kesempatan untuk beristighfar. Oh iya. Jika benar dan itu menjadi kesempatan untuk kita melanjutkan kehidupan. Sebab tidak jadi mati gara-gara suudon. Iya. Berarti suudon bisa jadi jalan hidup. Termasuk jadi kalimat Imam Syafi'i itu inna su'adzanni min aqwal fiton. Suudon itu termasuk kecerdasan yang terkuat. Tapi kan balik lagi berarti itu suuzonnya untuk hal-hal yang baik berarti. Suuzon dengan gimana caranya suudon untuk hal-hal yang baik? Ya enggak harus buruk gitu. Suuzon untuk mewaspadai berarti ya, Ra? Iya, ya suudon, harus suudon. Karena kalau terlalu husnuzon dan percaya sama orang berarti bisa bahaya ya. Bahaya. Iya. Cara kedewasaan tuh kan diantaranya dengan suudon. Kalau semua orang jadi bayi kan husnudon semua. Iya. Bayi itu kan husnudon, nggak pernah suudon, makanya bersih. Iya. Jadi kadang biar dewasa itu suudon dulu dikit-dikit. Kalau terlalu husnuzon bisa dibodoh-bodoh ya. Bodoh-bodohin terus. Cuman tentu ya. Seperti yang saya bilang tadi, mau sesat apa mau yang mencerahkan. Ini harus dikeluarkan dua-duanya biar tahu nih penonton nih mana yang salah mana mungkin yang hal benar. tersebut bisa dianggap agak sesat ya. Soalnya mungkin termasuk hal baru yang menjadi pemahaman kita. Cuman hal tersebut menjadi cara yang mencerahkan ketika suudon itu menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa melangsungkan kehidupan. Sebab jadi hubungannya kepada hal-hal yang jelas-jelas berbahaya itu tidak boleh dihusnudoni. Iya. Nah, sehingga jika dia husnudon terhadap hal-hal tersebut, dia malah dibilang ahmak, orang yang bodoh. Dan lagi-lagi orang yang bodoh itu selalu salah kan. Tidak ada kebenaran bagi orang bodoh. Dan Islam sangat memerangi kebodohan ya. Kebodohan. Makanya MC kan yang telah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju alam yang benar. Kan mesti gitu. Iya. Itu soalnya bodoh itu jelek. Iya. Jadi mukadimah terus dari MC. Di setiap acara ya. Setiap acara. Iya. Cuman kadang yang ngomong ada bodohnya juga. Berarti seorang MC itu mengingatkan dirinya sendiri. Iya. Jadi memang kita sebagai manusia terkadang harus suudzon ya, Ra. Harus suudzon ya. Untuk tetap waspada ya, Ra. Dan mungkin dari suudzon itu kita bisa mendapatkan kebaikan atau bisa bertahan hidup ya, Ra.
bertahan hidup, dan itu cara kedewasaan seseorang Iya, iya. supaya tidak menjadi bayi dan bodoh itu kan. Iya, iya. Dan itu juga berangkat dari alladzi ansya'akum fil ardi wasta'marakum fiha Fiha. ya. Iya. Wasta'marakum fiha. Di antara rencana Allah untuk menciptakan manusia itu adalah meramaikan dunia. Di antara cara untuk meramaikan dunia adalah dengan tidak mudah terbunuh, dengan tidak mudah mati. Iya. Cara untuk tidak mudah mati itu adalah dengan tidak selalu percaya kepada siapapun 100%. Iya, iya. Karena kepercayaan hakiki hanya sama Allah ya. Iya. Iya, iya. Kalau percaya sama manusia akhirnya dibodoh-bodohi terus. Pasti kecewa dan pasti kecewa ya. Nah, maka cara min akwal fiton itu adalah suudzon, katanya Imam Syafi'i. Untuk menghindari itu ya. Iya, 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 iya. Itu kerennya Imam Syafi'i di situ. Dia mau membaca ilmu-ilmu kehidupan, Iya. bukan hanya agama terus ya, tapi ada ilmu sisi-sisi kehidupannya. Iya. Inna su'adzanni min akwal fiton itu harus sampai hafalkan itu. Yang penting paham artinya darah. Nah, tadi kan berhubungan dengan suudzon. Ini kan sama makhluk, Ra. Maksudnya interaksi kita sama makhluk. Bagaimana kalau kita sama Tuhan? Bagaimana kalau kita sama Allah? Apakah kita harus husnuzon terus? Wah, itu jelas Oh, berarti beda ya, Ra? beda. Kalau sampai suudzon dengan Allah kan, kata Allah sendiri di hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka dari hambaku. Iya, iya. Kalau bersangkanya buruk, ya buruk beneran. Walaupun tidak terjadi hal buruk, tapi dia telah melakukan keburukan kepada Allah. Karena Tuhan yang begitu baik itu tidak pantas untuk dikatakan, masa aku mau diginikan, masa, atau disuudoni lah. Iya, iya, iya. Jelas-jelas dia sendiri menyaksikan dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang maha baik, maha Iya, iya. penyayang, maha pengasih dan seterusnya. Masa kita mau mengecewakan dengan suudzon? Iya, dengan prasangka Iya, pribadi. prasangka pribadi. Sehingga kalau ke Tuhan jelas wajib husnudzon, harus berprasangka baik. Cuman ke manusianya Oh, yang, iya. jangan Yang harus dibedakan ya, iya. Ra. Iya, iya. Kalau ke Tuhan jelas, walaupun kita sudah benar-benar ada di tengah-tengah masalah dan tidak menemukan jalan keluar, tetap harus wajib husnudzon. Walaupun kita lagi bener-bener down lagi, Ra. Iya, dan itu yang menjadikan para nabi menjadi nabi. Oh iya, iya. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada seorang pun yang husnudzon kepada Allah. Dan para nabi pada saat itu masih husnudzon kepada Allah. Contohnya Nabi Musa, ketika beliau sudah di ujung pantai, di ujung laut ya, sudah dikejar Fir'aun belakangnya, wa qalu inna mudrakun, kita akan dikejar oleh mereka, dan di depannya sudah Laut. ada laut, mau kemana kan, sudah terakhir, mati sudah itu kan kalau pandangan manusia kan. Cuman beliau satu-satunya orang yang masih bisa husnudzon, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, aku punya pangeran, aku bareng pangeran, nggak bareng kamu toh, aku juga bareng pangeran, dan pangeran akan memberikan petunjuk kepadaku. Padahal belum diberi. Jadi disuruh pergi dari Mesir, Iya, iya, iya. disuruh lari dari Fir'aun, berangkat malam-malam, itu disuruh kemana nggak tahu, pokoknya Jalan aja terus ya, gitu ya. pokoknya ke pantai, pokoknya gitu. Terus mau ngapain nggak tahu nanti. Akhirnya beliau husnudzon saja berangkat akhirnya. Berangkat, ternyata dikejar oleh Fir'aun, ketahuan kan. Kok beda sama rencana awal, katanya ini keselamatan, kok malah saya terkepung, ini gak bisa kemana-mana. Tapi beliau tetap husnudzon kepada Allah, sehingga pada saat itulah terjadi sesuatu yang di luar akal dan di luar nalar. Mujizat. Ya, disuruh oleh Allah, coba pukulkan. Dan lalu terbelah lautnya. Terbelah lautnya. Harusnya laut tuh gak bisa terbelah, malah terbelah. Gara-gara husnudzon. Lagi-lagi seperti itu. Ya, nangkep. Jadi tadi ceritanya Sabdan, Nabi Musa ketika ada di ujung laut, beliau mengatakan bahwa saya bersama Allah. Iya, Nanti juga dapat petunjuk. Padahal belum. Tapi karena dia mengatakan seperti itu, beneran terjadi. Iya. Begitupun dengan suudzon berarti ya. Walaupun kita belum dapat masalah, kalau kita sudah memikirkan, wah ini kayaknya nanti dapat masalah gitu. Dan beneran bakal terjadi. Kalaupun tidak terjadi, dia sudah melakukan keburukan kepada Allah. Termasuk suudzon itu keburukan. Suudzon kepada Allah kan termasuk salah satu dosa yang perlu dibersihkan dari hati. Dan Nabi Muhammad juga ketika di gua
gua apa namanya? Gua Thur ya. Ya. Ketika dikejar oleh kafir-kafir Quraisy bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau kan ada di bawah ngumpet sama Abu Bakar. Abu Bakar sudah ketakutan banget kan. Gua Hira apa gua Tur? Gua Hiro kan dapat Oh wahyu. iya. Gua Thur Gua Thur. yang Iya, lebih tinggi Gua Thur. lagi itu. Nah, di situ Abu Bakar sudah sangat takut, bukan karena suudzon, tapi takut Nabi kenapa-kenapa. Iya. Takutnya di situ. Kemudian kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, gak usah takut, gak usah apa-apa, gak usah sedih lah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada saat itu belum memberikan solusi gimana caranya bebas dari orang-orang Quraisy. Iya. Sama seperti Nabi Musa tadi ya. Iya. Gak dikasih jalan keluar. Pokoknya ya sudah di situ dulu dah. Iya. Nah, ternyata sebuah keajaiban, ternyata pintu masuk dari gua tersebut akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jaring laba-laba. Oh iya. Diberikan jaring laba-laba. Sehingga kalau ada jaring laba-laba, kan para kafir Quraisy Pikirnya ini kok iya. ada jaring laba-laba berarti nggak di sini. Karena kalau di sini pasti jarinya rusak gitu. Rusak, pasti ada orangnya. Padahal kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi seandainya mereka melihat ke bawah itu pasti kelihatan sudah. Artinya seumpama orang Quraisy itu nunduk, pasti ada orang dari bawah ini kelihatan sudah mati sudah. Oh iya. Hanya gara-gara tidak menunduk itu seperti itu. Dan percaya sama jaring laba-laba. Iya. Iya. Dan ada jaring laba-laba, gak jadi semuanya. Dan itu bukan memberikan solusi kan Allah. Pokoknya sudah percaya saja apa kata saya. Tanpa ada solusi yang jelas. Kita kan harus gimana ini kalau udah gak punya uang, harus ada rangkaian-rangkaian pemikiran. Iya. Lewat mana uang kira-kira? Akhirnya menghalalkan segala cara. Iya. Iya. Padahal oleh Allah cuman pokoknya husnudzon saja. Percaya saja sudah. Mau mati ya sudah berarti matinya baik gitu kan akhirnya. Iya. Amin. Husnul khotimah ya. Iya. Ketika Nah, ini misalnya kesimpulan dari tadi cerita para nabi. Ini takutnya ya, Ra, saya hanya meluruskan. Takutnya penonton ada yang menyangkal nanti. Tapi kan itu Ra, para nabi. Kita nggak bisa setara pemikirannya dengan para nabi. Nah, itu tanggapan sampean gimana kalau misal ada orang yang berkomen seperti itu? sebenarnya ada dua. Ya. Yang pertama mungkin orang-orang yang sudah terlanjur terlahir tidak seperti Nabi, ya sudah biarin dah orang-orang seperti itu. Ya itu kan Nabi bukan saya, udah berarti gak cocok jadi orang-orang yang mirip Nabi. Tapi orang yang kedua ini mereka meyakini bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, itu syaratnya ada 3 kan. Jadi tidak semua orang pantas meniru Kanjeng Nabi. Iya. Kecuali 3 orang. Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Tauladan ya. Ada suri tauladan yang baik untuk ditiru, tapi bagi liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang memiliki harapan kepada Allah dan memiliki harapan terhadap hari akhirat. Artinya pemikirannya, sumber pemikirannya tersebut tidak duniawi tapi akhirat. Dan yang ketiga wa dzakarallaha katsira. Dia sering berzikir kepada Allah. Artinya selain 3 orang ini itu kayaknya ndak sulit untuk meniru Kanjeng Nabi. Lebih ingin dan lebih merasa nyaman ketika meniru selain Nabi. Berarti aspek yang ketiga itu bisa membangun 2 aspek tadi lah, yang wa dzakarallaha katsira. Mungkin bagi kita anak muda yang masih labil ini kan zikir mungkin yang paling mudah. Berarti kalau kita sering-sering dikir, itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan harapan sama Allah berarti. Iya, ketika itu tumbuh, maka ada rasa ingin meniru orang terbaik. Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Tanpa ada 3 rasa ini, 3 perilaku amal ini, sulit orang meniru Nabi. Dan akhirnya yang ngomong itu kan Nabi, ya sudah berarti bukan 3 orang ini dah. Iya. Jadi ya biarin sudah orang-orang seperti itu. Ya harusnya mengidolakan Nabi ya. Iya. Cita-cita setinggi-tingginya, kalau enggak sampai kan setidaknya di bawahnya ya. Iya. Daripada tidak mengidolakan Kanjeng Nabi. Iya. Diminum dulu Ra, Monggo. Oh, santai dulu. Boleh ya, Monggo. Kalau cuma diminum kurang ini rasanya. Bagaimana terus? Ini
Oh iya, monggo Ra. Dinyalakan enggak apa-apa, santai Ra. Di sini ngobrol santai. Ini juga Ra yang menjadi pertanyaan umum bagi Kopi. anak-anak. Bukan. Bukan. Langsung dapat ide. Bermanfaat berarti ini Ra. Saat ini Kan duniawi. duniawi tapi bisa mengantarkan. Iya, Akhirnya iya. nggak dilaknat kopi. Termasuk rokok ya Ra. Nah itu tidak tahu. Ya balik lagi ke pertanyaannya. Mungkin ini. Cuman sebelum pertanyaan mungkin saya mau cerita ya. Iya monggo Ra, silakan. Sampean kan keturunannya Syekhona Khalil. Iya. Ya kan? Saya kan belum bisa Bapak Ra. Nah, jadi masyhur sekali bahwasanya Iya. Syekhona Khalil itu menukil salah satu syairan, yang mana syairan ini dari beberapa ulama sebelum beliau. Itu kalimatnya jelas tertulis oleh disampaikan oleh Syekhona Khalil, kemudian ditulis oleh salah satu murid beliau yang namanya Kiai Ismail Tampu Agung. Iya. Tertulis dan tulisannya di sini, waman harramad dukhana jahlan fakullahu bi ayyi dalilin am bi ayyi syariati. Apa itu Ra artinya Ra? Waman harramad dukhan, barang siapa yang mengharamkan rokok jahlan karena dia bodoh, fakullahu maka katakan kepada dia bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Ambi ayyi syariati, syariat mana? Jadi gak ada di sana. Berarti kan fleksibel berarti Ra. Jadi ngaramkan rokok musuhan sama Syekhona Khalil sampean. bukan mengharamkan Ra. Tapi tadi menuju apa dunia tapi yang berujung ke akhirat maknanya kan seperti itu. Hanya meluruskan. Takut salah paham.